Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami mengucapkan kepada-Mu Tuhan Allah atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami, hingga kami boleh bangun dari tidur kami hingga pagi hari ini. Kami merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami melakukan segala aktivitas kami, karena Tuhan yang menyertai kami dan juga menuntun kehidupan kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana dan dapat melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah kami Bapa di dalam renungan ini. Kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran 23 ayat 1. Beginilah dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dan jadi pararatonmu bari tagap-gap, jala unang paherbang tanganmu, rabdohot parjahat, gabe sitidakon hageduhon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan bahwa bohong itu dosa. Namun acap kali kita sering bahkan suka untuk mengatakan sebuah kebohongan. Apakah itu kebohongan yang bersifat besar atau kebohongan kecil-kecilan? Tetapi yang namanya sebuah kebohongan tidaklah ditolerir apapun itu. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbohong tentu sudah sangat melanggar perintah Allah. Dan itu masuk di dalam titah ke-9. Agar kita tidak bersaksi dusta. Agar kita tidak mengatakan perkataan yang tidak benar. Dan ini adalah salah satu hal yang selalu diajarkan di dalam kekristenan, bagaimana orang-orang percaya mampu hidup dalam kehidupan yang berintegritas dan juga terpercaya, termasuk di dalam perkataan. Dan itulah juga yang disampaikan oleh nats firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita seluruh pendengar renungan ini, bagaimana kita dikatakan di dalam nats ini agar tidak menyebarkan kabar bohong atau hoax yang sering kita dengarkan istilah saat ini. Memang berbicara itu hal yang menyenangkan seperti nats renungan Jumat minggu lalu. Namun acap kali ketika kita tidak berhati-hati menggunakan mulut kita, maka akan terjadi sebuah masalah besar. Dan bila kita tidak berbicara sesuai fakta dan data yang sebenarnya, tentu itu menjadi bumerang juga bagi diri kita dan juga bagi orang yang ada di dalam pembicaraan itu. Oleh karena itulah kita diingatkan pentingnya berhati-hati dalam menjaga mulut termasuk perkataan. Memang kadangkala untuk membenarkan sudut pandang kita sering memakai kebohongan. Tetapi mungkin kita bisa menipu orang lain, tetapi tidak untuk Allah. Oleh karena itulah kita diingatkan kembali agar kita
tidak berbohong. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang hal inilah yang perlu kita renungkan melalui renungan kita pagi hari ini, bahwa kejujuran dalam komunikasi itu sangat penting, karena kejujuran itu adalah sebuah bentuk integritas orang percaya. Menyebarkan kabar bohong dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Dan renungan ini penting menyadarkan kita agar kita bisa menjadi orang-orang terpercaya, orang-orang percaya yang dapat dipercaya. Dan ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh desas-desus atau informasi yang belum terverifikasi dengan benar. Yang kedua, dan renungan ini juga mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, bahwa tanggung jawab sebagai saksi itu sangat berat. Menjadi saksi yang culas berarti memberitakan kesaksian yang tidak jujur atau menyesatkan. Renungan ini mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya memberikan kesaksian yang benar dan adil, terutama ketika hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Karena itulah kita diingatkan kita untuk selalu bertindak dengan integritas, bahkan ketika berada di bawah tekanan sekalipun. Memang tidak mudah untuk mengatakan sebuah kejujuran. Acap kali itu pahit, tetapi segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan tentu tidak berakhir dengan baik. Karena itu tetaplah berkata jujur meskipun itu sangat menyakitkan. Dan yang ketiga yang mau kita renungkan dari nats ini adalah dampak etika pribadi terhadap masyarakat. Setiap tindakan kita, baik atau buruk, tentu memiliki dampak pada orang-orang di sekitar kita. Dengan memilih tidak menyebarkan kebohongan dan tidak menjadi saksi yang culas, kita sudah berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih adil dan harmonis. Oleh karena itu, mari kita memiliki prinsip-prinsip hidup yang adil, jujur, dan juga berintegritas. Dan tentunya lebih berhati-hati dalam berbicara, karena sebuah kebohongan dapat membunuh banyak orang. Karena itu Bapak Ibu, berhati-hatilah dalam berbicara dan tetaplah jujur. Sekalipun kita dapat menipu orang lain, tetapi tidak menipu Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.